Puncak Kehidupan. Bab 401. Sebuah surat. Beatrice bangkit dan melihat sekeliling, tetapi tidak ada tanda-tanda Mas dimanapun. Saudara Mas. Dia bergumam pada dirinya sendiri, merasa tersesat dan kalah. Pikirannya masih terpaku pada adegan Mas menyelamatkannya untuk kedua kalinya. Ketika dia ingat bagaimana dia telah bertindak saat itu, dia merasakan ledakan rasa malu menembus dirinya. Memikirkan bagaimana dia menamparnya, ingatan itu manis daripada menyakitkan. Itu tidak sakit sama sekali, tetapi sebaliknya, dia merasakan cinta. Dia mencengkeram hatinya, merasa gelisah karena ledakan emosi, dan telinganya terasa panas. Melihat surat itu, hanya ada kata, Beatrice, di bagian depan. Dia tersipu lebih keras, dan jantungnya berdetak lebih cepat. Dia benar-benar tahu namaku. Mungkinkah dia sudah memperhatikanku sejak lama? Tidak mungkin. Ada surat cinta di dalamnya, kan? Semakin dia memikirkannya, semakin dia melompat kegirangan. Tangannya gemetar, dan dia hampir berteriak. Meskipun dia baru saja ditipu dan dikhianati oleh sahabatnya, dia tidak repot-repot memikirkannya karena baginya, hal terpenting di dunia adalah Mas. Uhuk-uhuk. Alex memilih saat ini untuk keluar. Dia sudah berganti pakaian, membuang topeng dan membawa tas besar di tangannya. Di dalam tas, itu diisi dengan pakaian wanita. Itu telah diberikan kepadanya oleh Leanne sebelumnya. Jelas, penerima sebenarnya adalah istrinya, Dorothy. Ini sangat terlambat. Apa yang kamu lakukan di halaman? Hah. Bahkan pakaianmu robek, dan kamu memegang surat. Apa itu? Surat cinta. Alex sengaja berseru kaget. Ekspresi Beatrice langsung berubah ketika dia melihat Alex. Dia mendengus dingin. Apa yang kamu lakukan di rumahku di tengah malam? Aku di sini bukan untukmu. Apakah ini benar-benar surat cinta? Ayo, mari kita lihat. Aku bisa menjadi referensimu. Beatrice buru-buru menyembunyikan surat itu di belakang punggungnya, memberinya dengusan terakhir sebelum bergegas kembali ke rumah. Dia ingin segera membuka surat itu. Dia tidak sabar untuk melihat apa yang telah ditulis Mas untuknya. Alex menganggap lucu dan menggelengkan kepalanya, menuju untuk mencari Dorothy. Ketika dia masuk, dia memperhatikan bahwa Claire tidak ada. Tadi sangat menyenangkan. Ia langsung menuju kamar istrinya. Di kamar sebelah, Beatrice membuka amplop itu. Dia membacanya dengan penuh semangat. Hanya ada beberapa kata di atasnya, dan saat dia membacanya, dia tiba-tiba menangis. Itu sama sekali bukan surat cinta. Kata-kata itu, Nona Essex, melihat tulisan tangan seseorang sama baiknya dengan bertemu langsung. Aku terkejut ketika aku mengetahui alasan untuk masalah ini. Aku menyelamatkan hidupmu 2 kali, tetapi itu tidak memiliki arti khusus di baliknya. Kebetulan aku ada di sana pada waktu yang tepat. Aku sudah menikah, dan aku memiliki istri yang manis di sisi saya, dan keluargaku cantik. Aku tidak akan memilikinya dengan cara lain. Terakhir, aku ingin memberikan sedikit saran. Jika kamu tidak bisa melepaskan orang yang salah, maka kamu tidak akan pernah menemukan orang yang tepat. Jalani hidup dengan baik, dan berbaik hatilah pada keluargamu. Aku berharap bahwa kamu akan tumbuh menjadi orang dengan moral yang baik dan berguna bagi masyarakat. Itu akan menjadi pembayaran terbaik untukku. Semoga berhasil, dan jangan melakukan hal-hal bodoh lagi. Salam, Mas. Surat ini tentu saja ditulis oleh Alex. Ditambah lagi, tulisan tangannya sengaja diubah. Dia telah banyak memikirkannya, karena itu untuk mencegah bertemu dengannya saat dia masih terjaga dan pikiran jernih. Mungkin saja dia akan mengenalinya, dan ini adalah cara teraman untuk melakukan banyak hal. Alex bisa mendengar isak tangisnya dari sebelah, dan dia menghela nafas ringan, menggelengkan kepalanya. Perasaan aneh ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Bab 402. Namun segera, semua pikirannya dengan cepat jatuh pada istrinya, Dorothy. Dia mengenakan sepasang piyama hitam dengan garter, dan bagian bawahnya sangat rendah. Kakinya yang panjang setengah meringkuk saat dia bersandar di tempat tidur, membaca buku. Kakinya saja membuat Alex tidak bisa mengalihkan pandangannya. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk memikirkan Beatrice? Istriku, kamu sedang membaca. Apa kamu tidak lelah? Ayo, biarkan aku memijatmu. Alex segera berjalan mendekat, dengan lembut menyandarkan tangan di kakinya. Gedebuk.
Dorothy meletakkan kaki di atas Alex dan berkata, "Di mana papan cucinya?" Alex meraih pergelangan kakinya dan menjawab, "Di mana aku bisa menemukan papan cuci? Siapa yang bahkan menggunakannya saat ini? Oh, tapi aku punya beberapa pakaian untukmu. Lihat apakah kamu menyukainya." Petik 2. Pakaian. Huff, apakah ini perasaan bersalahmu? Bicaralah, apa yang terjadi? Alex terkekeh, lalu duduk di tepi tempat tidur. Dia meraih kakinya dan meletakkannya di pangkuannya, meremasnya dengan lembut saat dia berkata, "Apa yang adikmu katakan padamu?" Dorothy menikmati pijatan yang nyaman dan berhenti menendangnya. "Kenapa kamu peduli dengan apa yang dia katakan? Katakan padaku apa yang harus kamu katakan." "Baik. Jika saya mengatakan bahwa Cheryl meminta saya untuk merawat ahli saraf dari Swiss, apa kamu akan percaya?" Dorothy dengan lembut menggeser kaki putihnya yang lembut ke wajahnya dan berkata, "Aku pikir kamu perlu menemui ahli saraf sebagai gantinya. Sejak kapan kamu bisa memberikan perawatan?" "Saya tahu esensi akupuntur," jawab Alex. "Kau tahu akupuntur?" "Iya, aku belajar secara otodidak, yang aku pelajari saat ibuku di rumah sakit." "Tidakkah menurutmu teknik pijatku terasa enak?" "Tidak ada teknik pijat lain di California yang dapat mengalahkan teknikku. Kakek Cheryl bahkan ingin memujaku sebagai gurunya." "Keluar. Dokter legendaris California ingin memujamu sebagai guru. Lalu kenapa kamu tidak mengatakan bahwa kamu juga akan naik ke surga pada saat yang bersamaan? Katakan padaku yang sebenarnya. Kalau tidak, kamu tidak akan punya tempat tidur untuk tidur malam ini." Alex dengan cepat melirik ke tempat tidur, merasa terguncang, dan buru-buru berkata, "Baiklah. Cheryl mengenal Zendaya, jadi aku menghubungi Zendaya melalui dia untuk membuat beberapa pengaturan. Aku ingin dia mendukung produk yang dibuat ibuku." Dia tidak bisa tidak memuji kecerdasannya yang begitu cepat karena secara spontan mengajukan alasan seperti itu. Saat dia mengatakan dengan keras, dia tidak bisa menahan diri untuk tetap terpana untuk sementara waktu dan berpikir, itu sebenarnya ide yang layak. "Aku harus mendiskusikannya dengan ibu untuk melihat apakah kita perlu melakukan ini." Dorothy mengerutkan kening. Sudah mendapat dukungan Zendaya. Dia adalah selebriti papan atas. Dia tidak akan murah. Aku mendengar bahwa bahkan beberapa perusahaan minuman menawarinya biaya dukungan 100 juta terakhir kali, tetapi tetap saja, dia menolaknya. Alex tersenyum. Dokter legendaris Connie telah menyelamatkan hidup Zendaya sekali. Dengan Cheryl maju, biayanya akan jauh lebih rendah. Saat Dorothy mendengar bahwa dia menjadi cemburu sekali lagi. Tapi dia tidak bisa membantu apapun dalam masalah ini. Jika Zendaya benar-benar setuju, maka itu memang pilihan terbaik. Bisakah dia memaksa Alex untuk menolak bantuan Cheryl dan kehilangan dukungan Zendaya? Orang pertama yang akan mengejarnya saat itu adalah ibu mertuanya, Brittany. Mendesah. Dia menghela nafas dengan keras, merasa sangat sedih. Dia kemudian berhenti, seolah-olah dia telah mengambil keputusan dan berkata, "Pergi dan mandi, lalu datang dan tidur setelah kamu selesai." Huff. Betapa tidak tahu malunya Cheryl, menatap suami orang lain begitu dekat seolah-olah dia siap untuk menggali kapan saja. Jika dia tidak segera bergerak, dia bisa menjadi orang yang dipilih. Adapun kesepakatan apapun yang dia miliki dengan ibunya, Claire, siapa yang peduli tentang itu? Alex senang dan segera bergegas ke kamar mandi. Saat dia masuk, dia melihat satu set pakaian sudah disiapkan, digantung di rak, yang membuatnya merasa lebih emosional. Dia mandi secepat dan seefisien mungkin. Membungkus handuk di sekitar dirinya, Alex berjalan keluar dari kamar mandi. Sekarang dia telah berhasil membangun pondasinya dan memiliki keterampilan seni bela diri yang canggih, tubuhnya sangat proporsional dan memiliki garis yang jelas. Dia bahkan memiliki perut V-line yang seksi. Dorothy, yang sedang membaca buku, tersipu setelah mencuri pandang padanya. Jantungnya berdetak kencang, dan nafasnya semakin cepat. Bahkan matanya tidak bisa menghindar. Dia bahkan tidak memperhatikan tubuh suaminya sendiri. Sejak kapan sosoknya menjadi sebaik ini? Tidak heran Cheryl begitu tak tahu malu, menempel padanya dengan wajah yang begitu tebal. "Matikan lampunya," gumam Dorothy dengan suara rendah. Jantungnya berdegup dengan kencang di dadanya. Bab 403. Klik. Lampu dimatikan.
Ruangan itu langsung menjadi gelap seperti tinta, yang memancarkan suasana aneh. Seperti rumput yang tumbuh liar di kegelapan. Mata Alex bisa melihat dengan jelas dalam kegelapan, dan dia berjalan diam-diam. Dia meletakkan satu tangan di paha Dorothy. Dia bisa dengan jelas merasakan tubuhnya yang halus bergetar dan bagaimana dia menyusut kembali saat disentuh. Tapi dia cepat tenang. Pria itu adalah suaminya sendiri, apa yang membuat malu. Seharusnya sudah lama seperti ini, sekarang sudah terlambat setengah tahun. Dia juga mengulurkan tangannya. Saat berikutnya, dengan gerutuan lembut, Alex menggigit bibirnya. Bang! Bersamaan dengan itu, pintu kamar tiba-tiba didorong terbuka, bersama dengan sinar cahaya yang masuk dan menerangi ruangan. Claire berdiri di pintu, mengenakan sepasang piyama sutra, tampak seperti dewa. Melihat adegan di tempat tidur, dia menjadi marah sampai dia hampir meledak. Rockefeller, kamu tidak tahu berterima kasih. Beraninya kau menyelinap dengan putriku. Dia menukik seperti angina, meraih handuk di tubuh Alex dengan kekuatan keras. Alex segera memegangnya, merasa seperti 10.000 papan liar tiba-tiba menghentak ke dalam hatinya dan kemudian bergemuruh, Claire Essex, apa kau sudah gila? Lepaskan, apa yang kamu coba lakukan. Bagaimana mungkin Claire rela melepaskannya? Dia sangat marah ketika dia berteriak, kamu bertanya padaku apa yang aku lakukan. Apa yang kamu lakukan di kamar putriku di tengah malam? Apa yang bisa kamu janjikan padaku? Apakah kata-katamu seperti udara? Apakah kamu bahkan masih seorang pria? Dia istriku, aku setuju untuk menjadikan Dorothy sebagai wanita terkaya di California, dan hanya aku yang akan memiliki anak dengannya. Lalu menurutmu apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Kami tidak memiliki anak. Kami hanya pemanasan. Keluar. Cepat. Di luar. Kamu tidak diizinkan menyentuh putriku sampai kamu mencapai tujuanmu. Berangkat. Kenapa kamu tidak melepaskan? Claire, kamu tidak punya suami. Apakah kamu ingin putrimu menjadi sama sepertimu, seorang janda? Dorothy juga sudah bangun, memegang handuk Alex saat dia balas berteriak, Bu, lepaskan dulu. Kenapa kamu menarik handuknya? Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, maka lepaskan saja dulu dan mari kita bicara dengan baik. Argumen yang keras telah membuat Beatrice tertarik pada mereka juga. Dia tercengang ketika dia melihat pemandangan tepat di depannya. Claire, ibunya, sebenarnya berebut handuk dengan saudara perempuannya, dan poin utama di sini adalah handuk itu ada di Alex. Dia tiba-tiba teringat kata-kata yang dikatakan Mas kepadanya, untuk memperlakukan keluarganya dengan baik. Beatrice masih tidak menyukai Alex, tetapi karena saudara perempuannya sangat menginginkan ini, apalagi yang bisa dia lakukan. Dia bergegas ke depan, memeluk pinggang ibunya, dan menariknya dengan keras. Bu, berhenti membuat keributan. Mereka adalah suami istri, dan kakak memiliki hak dan pemikirannya sendiri. Kamu mungkin bisa menghentikannya sekali, tetapi kamu tidak bisa terus mengikuti mereka sepanjang hari setiap hari di masa depan. Tepat pada saat ini, suara sesuatu yang merobek-robek tiba-tiba menembus udara. Handuk mandi tidak bisa menahan tarikan dan robekan yang keras. Ketika Alex menyerbu keluar dari kediaman Essex, wajahnya diselimuti kegelapan. Dengan seseorang yang gila seperti Claire di sekitar, itu seperti memiliki gunung yang disajikan di depannya. Terlalu merepotkan bahkan untuk menginginkan hasil positif setelah upaya berkelanjutan dengan Dorothy. Dia mengemudi kembali ke Maple Villa sendirian. Pada saat yang sama, sesosok tiba-tiba terbang keluar dari jendela kamar 0804, mendarat dengan keras dengan bunyi gedebuk keras di mobil BMW di bawahnya. Setelah benturan, seluruh bagian depan mobil ambruk ke dalam, dan lampu depan pecah menjadi pecahan. Alarmnya langsung menggelepar. Orang yang jatuh adalah Spark. Orang lain dengan mayat di punggungnya segera mengikuti, diam-diam turun dari jendela, menghilang diam-diam dalam kegelapan. Mayat itu adalah pengawal Spark. Segera, Anna dan yang lainnya mundur dari tempat kejadian. Hanya tubuh Jefferson yang tersisa di ruangan itu. Bab 404. Jeritan memekakkan telinga menembus udara. Ternyata ada pria dan wanita di dalam BMW, dua orang yang kebetulan bertemu diam-diam karena tidak bisa menahan emosi.
Tetapi mereka akhirnya melihat seseorang melompat dari gedung dan menabrak mobil mereka, menyebabkan mereka berteriak panik karena kaget. Sayangnya bagi mereka, ini akan membuat pikiran mereka trauma mulai sekarang. Setiap kali mereka melakukan sesuatu, mereka akan mengingat adegan ini, dan itu tidak akan membuat mereka senang lagi. Dengan sangat cepat, kerumunan tengah malam berkumpul, dan bisikan pelan bisa terdengar, dengan jari-jari menunjuk. Beberapa dengan cepat membuat laporan polisi, dan beberapa menelepon 911. Satu hal yang menggelitik rasa ingin tahu semua orang adalah bahwa pria yang melompat dari gedung itu tidak mengenakan pakaian apapun. Setengah jam kemudian, kediaman keluarga Rockefeller di California menerima berita. Setelah lelucon terakhir di aula berkabung, grup Rockefeller merasa agak genting. The Yowells, The Thousand Miles Conglomerate, dan Waylon Realty, semua kelas berat lokal, telah berdiri di sisi Brittany dan Alex, membela mereka, sangat mengejutkan banyak pengusaha yang hadir. Bisnis lain yang memiliki rencana awal untuk berkolaborasi dengan grup Rockefeller secara bertahap menjadi lebih ambigu, mengadopsi pendekatan tunggu dan lihat saja. Mereka semua takut terlibat oleh keluarga Rockefeller. Saat itu, John dengan marah berteriak pada salah satu pengawal, "Apakah kamu serius? Sudah berhari-hari, dan Anda bahkan tidak dapat menemukan kemana Brittany itu pergi. Lalu apa gunanya memilikimu?" Brittany telah membuat pernyataan berani, menyatakan bahwa dia akan menghancurkan grup Rockefeller dalam waktu 3 bulan. Meskipun dia merasakan rasa jijik yang mendalam di dalam hatinya, dia sama sekali tidak mempercayainya. Bahkan dengan bantuan keluarga Yowell, dia tidak akan bisa mengalahkan keluarga Rockefeller dalam waktu sesingkat itu, tidak dengan hanya mengandalkan kekuatan komersial saja. Grup Rockefeller tidak terlalu lemah. Namun, ada ketakutan naluriah yang dimiliki John terhadap Brittany. Bagaimanapun, lebih baik aman daripada menyesal. Sangat penting untuk mengenal diri sendiri dan musuh dengan baik untuk memenangkan setiap pertempuran. Pengawal itu menundukkan kepalanya. Tidak. Seolah-olah dia telah menghilang dari muka bumi. Tapi Alex masih di Maple Villa. John berkata dengan marah, "Mulai sekarang, awasi dia baik-baik. Juga, tingkatkan upayamu untuk menemukan jejak Brittany. Dia pasti merencanakan sesuatu secara rahasia, dan aku tidak tahu apa yang dia lakukan sekarang. Aku sangat mengenal wanita ini. Dia pasti bersiap-siap untuk memberiku kejutan." Tepat pada saat ini, Noah bergegas masuk dengan ekspresi cemas di wajahnya. Sesuatu telah terjadi pada Spark. John berkata dengan dingin, "Ada apa sekarang?" Bajingan kecil itu tidak melakukan sesuatu yang berguna sepanjang hari, dan kami baru saja mengeluarkannya dari penjara. Apa yang telah dia lakukan sekarang? Aku benar-benar ingin membunuhnya. Hanya dengan begitu aku akan bersih. Noah mengerucutkan bibirnya dan memelototi John. Spark sudah mati. Apa? Wajah marah John membeku sesaat. Lelucon macam apa yang kamu mainkan? Ini bukan lelucon. Spark jatuh dari lantai 8 sebuah gedung dan mati. Tony menelepon Olivia barusan, dan dia hampir pingsan. Dengan sangat cepat, dengan dukungan Maria, Olivia tersandung. "Suamiku, Spark, sayangku Spark." Segera, sekelompok orang tiba di kamar mayat dan melihat tubuh Spark. "Kapten Lee, tolong beritahu saya, bagaimana putra saya mati?" Mata John praktis terbuka lebar dan berkaca, mencoba yang terbaik untuk menekan amarahnya. Dia hanya memiliki satu putra, yang meninggal begitu tiba-tiba. Dia baru saja mengirim ayahnya pergi, dan sekarang harus mengirim putranya pergi. Apakah Alex yang melakukannya? Olivia mulai berteriak sekeras-kerasnya. Itu pasti dia. Dia pasti orang yang melakukan ini. Pergi dan tangkap dia. Kenapa kamu masih ragu-ragu? Tony menggelengkan kepalanya. Bapak Rockefeller, Nyonya Rockefeller, turut berduka cita atas meninggalnya Tuan Muda Rockefeller. Namun, menurut pemeriksaan kami, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Alex. Sebaliknya, itu adalah kejahatan nafsu. Apa? Gairah. Siapa itu? Siapa yang membunuh anakku? Wanita mana itu? Aku akan merobeknya berkeping-keping. Aku akan menghancurkan seluruh keluarganya. Olivia berteriak keras dengan marah. John tidak berbicara. Namun, ekspresinya mencerminkan persetujuan terhadap kata-kata Olivia.
Tony menunjuk ke mayat lain yang ditutupi kain putih. Ekspresi aneh dan tegang membasuh seluruh wajahnya. Itu dia. Kain putih itu ditarik. Dan tubuh seorang pria terungkap. Mata John melebar, dan wajahnya tercengang. Kapten Lee, apakah kamu yakin bahwa cinta adalah motif pembunuhan ini? Lalu, di mana wanita itu? Tidak ada wanita, jawab Tony dengan wajah kosong. Bab 405. Tidak ada wanita. Maksud kamu apa? John memasang ekspresi terkejut di wajahnya saat dia melihat ke arah Tony, otaknya seperti tidak dapat memproses kata-kata. Menurut pemeriksaan pendahuluan oleh forensik kami barusan, Tuan Spark dan pria ini, Jefferson, baru saja melakukan perbuatan di kamar hotel, kata Tony. Semua orang yang hadir jatuh ke dalam keheningan. Carol dan Natalie, yang ikut bersama mereka, hampir tertawa terbahak-bahak. Untungnya, mereka berhasil menekannya. Mustahil. Ini pasti tidak benar. Aku tahu anakku. Dia pasti tidak berayun seperti itu, dan orientasinya selalu sama. Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Teriak John. Tony melambaikan tangannya. Aku tidak akan mengomentari ini. Aku hanya memberitahu kamu bahwa ini adalah hasil penyelidikan kami. Petik 2. Olivia menunjuk ke tubuh Jefferson. Kamu mengatakan bahwa orang ini adalah orang yang membunuh putraku. Orang yang mendorongnya keluar jendela. Tony mengangguk. Menurut jejak yang tertinggal di tempat kejadian, sepertinya itulah peristiwa yang terjadi dalam kasus ini. Setelah dia mendorong tuan muda itu ke bawah, dia bunuh diri. Tolong tahan kesedihanmu, semuanya, dan terima takdir. Anna dan yang lainnya dari Divine Constabulary datang dengan banyak pengalaman, dan mereka sering menemukan kasus seperti itu. Itu adalah hal yang sepele untuk mengatur adegan seperti itu dan untuk memastikan bahwa tidak ada yang akan menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Kaki Olivia menyerah saat dia merosot ke tanah, meratap dengan keras. John menunjuk Jefferson, suaranya ganas saat dia berkata, siapa dia? Siapa anggota keluarganya yang lain? Dia ingin membalas dendam. Dia hanya seorang mahasiswa dari Universitas California. Kami baru saja memeriksa dan menemukan bahwa dia yatim piatu, jawab Tony. Mona Weiss tidak berasal dari keluarga kaya. Orang tuanya adalah pencari nafkah biasa, dan sebulan dengan gaji bulanan hanya sekitar $10.000, tunjangannya juga, tentu saja, terbatas. Sekarang dia memiliki tambahan $500.000, dia siap untuk membeli tas yang sudah lama diincar. Pada saat itu, sebuah panggilan tiba-tiba masuk. Itu adalah Henry, dengan siapa dia makan malam. Dia tersenyum saat mengangkat panggilan itu. Apakah kamu sulit tidur, Harry? Tidak mungkin kamu terlalu bersemangat, kan? Harry tidak terdengar bersemangat sama sekali. Sebaliknya, dia terdengar seperti akan menangis setiap saat. Mon, sesuatu telah terjadi. Sesuatu yang besar telah terjadi. Aku tahu itu. Aku tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Kami selesai pada tingkat ini. Jantung Mona melompat ke tenggorokannya. Apa Beatrice sudah mati? Dalam hatinya, dia berpikir, mungkinkah Beatrice tidak bisa menahan penghinaan dan memilih untuk bunuh diri dengan melompat keluar gedung? Itu bukan Beatrice. Ini Spark. Dia melompat turun dari gedung dan meninggal di tempat. Jefferson juga sudah mati. Apa? Mona melompat. Dia bisa merasakan jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya karena shock. Pemimpin terpenting dalam kasus Beatrice adalah dia. Pengawal Spark telah mendekatinya dan meminta bantuannya dalam berurusan dengan Beatrice. Selain $500.000 yang dia terima hari itu, dia juga seharusnya menerima tambahan 1 juta setelah kejadian itu. Dia telah memikirkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Hasil yang paling mungkin adalah Beatrice akan digunakan sebagai teman kencan sebentar, dan dia tidak akan berani mempublikasikannya jika dia ingin menjaga reputasinya tetap utuh. Dia akan berakhir hanya bertahan diam-diam. Karena jika itu terjadi pada Mona, dia juga akan melakukan hal yang sama. Dan sekarang setelah Spark dan Jefferson mati, segalanya benar-benar di luar dugaannya. Spark Rockefeller adalah direktur muda grup Rockefeller, dan dia memiliki status terhormat. Kematiannya pasti akan menyebabkan kegemparan, dan seluruh keluarganya pasti akan menggunakan segala yang mereka miliki untuk menggali akar masalahnya. Mona tenggelam kembali ke tempat tidurnya, kakinya terasa seperti jeli. Dia bertanya, bagaimana dengan Beatrice?
Aku tidak tahu. Aku tidak berani memanggilnya. Aku khawatir akan ada polisi yang menunggu saya di rumah jika saya kembali, kata Harry. Saat itu, Mona mendengar sirine polisi di bawah. Wajahnya langsung menjadi gelap, dan dia bergegas ke jendela, mengintip keluar. Untungnya, itu hanya lewat dan tidak mencarinya. Di mana kamu sekarang, Har? Mari kita bertemu dan berbicara, dan memilah pikiran kita untuk memastikan cerita kita selaras. Keduanya dengan cepat setuju untuk bertemu di hutan kecil di mana tidak akan ada seorang pun di malam hari. Jika secara normal, Mona tidak akan berani bertemu dengan seorang pria di tempat seperti itu di tengah malam, tetapi situasi yang dia hadapi belum pernah terjadi sebelumnya, dan itu adalah kekhawatirannya yang paling sedikit saat ini. Keduanya bertemu 20 menit kemudian. Sebelum mereka bisa berkata banyak, beberapa pria bertopeng tiba-tiba bergegas keluar, menjatuhkan mereka dan memasukkan mereka ke dalam karung, diam-diam membawa mereka pergi. Dududu. Saat Alex kembali ke Maple Villa, dia menerima telepon dari Azure. Bersambung.